Saudara, saat ini sudah bersama dengan Kompas TV mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo yang kemudian akan berbincang dengan kita setelah kemarin KPK sudah menetapkan status sebagai tersangka dan juga melakukan penggeledahan. Apa saja yang ditemukan oleh KPK dari sudut pandang Rafael Alun? Kita akan berbincang langsung dengan Pak Rafael. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Ibu. Terima kasih kesempatannya untuk Kompas TV. Memang ini masih dalam proses penyidikan, tentu ada hal-hal yang tidak bisa disampaikan kepada publik secara gamblang. Tetapi satu hal yang jadi pertanyaan publik juga adalah pada saat penggeledahan dilakukan, itu sebetulnya di lokasi yang mana? Karena kan kalau kita lihat aset Bapak ini ada di beberapa wilayah ya. Baik, terima kasih Ibu Putu. Jadi Senin lalu itu kami sedang berada di rumah sekitar jam 7:30 malam. Itu datang petugas dari KPK dan menyampaikan maksud dan tujuannya adalah untuk melakukan penggeledahan. Dan kemudian saya menghubungi penasihat hukum saya untuk mendampingi, dan pihak KPK juga bersedia menunggu dan juga mengajak ketua RT dan ketua keamanan dari lingkungan untuk melakukan penggeledahan. Saya welcome pada saat itu karena memang dalam pikiran saya tidak ada yang saya sembunyikan. Apa saja sih Pak barang-barang? Karena kalau kita lihat kan kemarin disebutkan ada temuan, katanya ada barang-barang mewah yang juga disita begitu. Nah sebetulnya kalau Bapak lihat kemarin pada saat prosesnya berjalan, ini apa saja yang diambil milik Bapak dari rumah? Kalau yang saya lihat itu tentunya yang saya lihat pertama itu ada rincian penghasilan kos-kosan. Jadi dari laporan kos itu punya penghasilan berapa, biayanya berapa, istri saya terima berapa. Itu ada. Kemudian bukti-bukti perolehan aset juga diambil, fotokopi sertifikat juga diambil. Kemudian ada satu sepeda Brompton saya, itu Brompton sudah lama, itu juga diambil. Kemudian tasnya istri saya, ada perhiasan istri saya juga, cincin dan gelang yang dipakai sehari-hari, itu juga disita. Kemudian yang saya sedih itu uang tunai. Jadi uang belanja istri saya yang belum sempat dimasukkan ke amplop untuk belanja harian, itu juga diambil. Itu dan uang saya senilai 40 jutaan yang sebetulnya awalnya untuk membayar THR beberapa pegawai saya di rumah, itu juga diambil. Jadi pada saat ini saya agak kebingungan nanti ketika THR ini saya harus membayarnya dengan apa begitu. Jadi saat ini saya melihat bahwa yang diambil sebatas itu. Kalau terkait dengan berangkas Pak, katanya ada berangkas emas puluhan kilo di rumah yang digeledah, berarti rumah yang di Simpruk ya Pak? Pada saat penggeledahan rumah di Simpruk kami memang tidak memiliki emas, Bu. Jadi berita itu tidak benar. Nah ini kita berangkat ke LHKPN nih Pak. Ya. Ini kasusnya masih berjalan sampai dengan saat ini. Bapak sudah ditetapkan juga sebagai tersangka karena diduga menerima gratifikasi selama 12 tahun. Terkait dengan hal itu tanggapannya seperti apa Pak? Saya mau tidak mau harus mengikuti proses hukum karena memang saya ingin menunjukkan bahwa saya adalah warga negara yang patuh dengan hukum. Namun saya juga akan mencoba berkomunikasi dan berkonsultasi dengan kuasa hukum saya apa yang sebaiknya harus saya lakukan. Tapi pada prinsipnya saya menerima saja karena saya memang tidak bisa apa-apa. Saya menerima saja apa yang telah ditetapkan oleh KPK. Tapi kalau dari ya selama 12 tahun itu, apakah artinya dari Pak Rafael sendiri ini membantah adanya tudingan atau dugaan dari KPK itu menerima gratifikasi? Karena kan kekayaannya juga ini jadi sorotan publik, 56 miliar cukup besar. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita flashback kepada kepemilikan harta saya, aset tetap saya sejak tahun 2011 ketika pertama kali saya memiliki kewajiban melaporkan LHKPN, itu sampai dengan saat sekarang itu tidak ada pertambahan.
Jadi pertambahan nilai itu hanya karena nilai jual NJOP. Jadi yang saya pahami selama ini adalah KPK mengharapkan LHKPN itu dilaporkan sesuai dengan nilai pasar. Nah, pemerintah mempresentasikan nilai pasar itu dengan NJOP. Jadi nilai NJOP itulah yang saya laporkan. Jadi sebetulnya saya kalau mau laporkan aset saya itu 15 miliar, saya bisa saja, saya tidak perlu melaporkan dengan NJOP, tapi melaporkan dengan nilai perolehan. Nah, kemudian untuk yang aset-aset ini, pada tahun 2016, saya juga sudah ikutkan program pengampunan pajak yang dimana pada saat itu pemerintah menjanjikan bahwa jika seseorang mengikuti program pengampunan pajak, tax amnesty, itu semua aset-aset kita sudah dibebaskan dari tuntutan pidana pajak dan pidana lainnya. Jadi saya mengikutkan itu. Tapi sebelum mengikuti tax amnesty, tahun 2016 awal, saya juga sudah diklarifikasi oleh KPK dan saya sudah jelaskan asal-usulnya. Oke. Ini kalau saya lihat di LHKPN ya Pak ya, saya lihat dari 2011 sampai dengan 2021, memang ada penambahan dari laporan LHKPN total kekayaannya, tapi yang kemudian menjadi sorotan adalah dari 2013 ke 2015 karena ini penambahannya cukup signifikan, hampir sekitar 14 miliar rupiah dari 2013 21,45 miliar, kemudian di Oktober 2015 ini terlaporkan 39,41 miliar. Ini kan yang jadi pertanyaan publik. Waktu itu Bapak juga sedang duduk di posisi sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak Kanwil Jateng ya Pak, satu di awal 2015. Ini kan jadi kemudian opini publik ini, apakah kemudian di sini titiknya begitu ada peningkatan yang cukup signifikan pada saat Bapak berada di posisi itu di Jateng. Menanggapi hal ini Pak, kenapa bisa naik signifikan sekali? Sementara di tahun-tahun sebelumnya dan juga setelahnya paling peningkatannya 0,1, 0,1. Ya. Jadi kalau saya kembalikan ke statement awal saya, bahwa dalam LHKPN maupun dalam SPT PPh orang pribadi saya, sejak 2009 sampai dengan sekarang itu tidak ada pertambahan harta. Jadi itu murni peningkatannya karena nilai jual objek pajak. Itu bisa dilihat di LHKPN, dibandingkan saja di tahun 2013 dan 2014, itu asetnya ada nggak yang berubah? Itu asetnya tetap, yang berubah hanya nilainya. Gitu. Oke. Dan satu pertanyaan juga nih Pak, ini mungkin sebetulnya pertanyaan dari awal kasus ini mulai muncul ke publik gitu. Apakah mungkin seorang pejabat pajak eselon 3 punya harta kekayaan yang cukup besar begitu? Karena kalau kita lihat, kalau saya cari begitu ya, gaji pokok eselon 3 ini kisarannya di 2 juta sampai dengan 5 juta rupiah. Kemudian tunjangan tertingginya itu biasanya di 46 sekian juta begitu ya, 46 juta. Nah, apakah mungkin sumbernya bisa dijelaskan Pak kepada publik? Ya, jadi sebetulnya kalau bicara mungkin dan tidak mungkin, semuanya mungkin. Karena tergantung dari apa yang dia kerjakan. Jadi seperti yang saya lakukan dengan keluarga saya, selain saya bekerja di kantor pajak, keluarga saya juga memiliki berbagai macam usaha. Nah, usaha-usaha itulah yang memberikan hasil kepada pertambahan aset ini. Di sisi lain, kami juga memperoleh hibah dari orang tua. Jadi aset-aset yang bernilai besar itu hibah dari orang tua. Jadi ada 3 aset, itu hibah dari orang tua. Yang satu sudah saya jual tahun 2010, dan pada saat itu juga saya belum memiliki kewajiban menyampaikan LHKPN, tapi di SPT saya aset itu ada. Dan pada saat itu saya jual, saya belikan valuta asing, saya simpan di SDB. SDB juga jadi menarik Pak, itu dibekukan karena angkanya juga cukup besar. Memang kebiasaannya Pak Rafael untuk kemudian selalu dipindahkan ke SDB atau seperti apa? Jadi begini, dapat saya jelaskan bahwa saya melihat tipikal dari keluarga saya. Jadi istri saya dan anak saya tidak bermaksud untuk menyalahkan mereka, tapi ketika melihat bahwa saya memiliki uang di tabungan, kan itu kan tabungan pasti terbuka di rumah. Nah itu
pasti mereka melihat, oh papa punya uang, yuk kita jalan ke sini, yuk kita beli ini, yuk kita ini. Nah, untuk menghindari itu, saya coba uang saya simpan dalam bentuk valuta asing, saya sembunyikan di dalam SDB. Tapi SDB itu juga atas nama saya, bukan atas nama orang lain. Jadi tidak ada niat saya untuk menyembunyikan asal-usulnya, karena memang ini namanya nama saya. Gitu. Jadi memang saya sembunyikan, tujuannya sembunyikan dari keluarga saya. Jangan sampai istri dan anak saya tahu. Berarti kalau larinya ke tindak pidana pencucian uang dan lain sebagainya, tanggapan Bapak? Saya tidak menerima apapun dari pihak-pihak lain yang pernah bekerja sama dengan kantor saya. Jadi itu murni dapat saya jelaskan bahwa yang pertama saya menjual tanah dari hibah orang tua, itu saya jual. Kemudian senilai 10 miliar dan sudah saya tukarkan dalam valuta asing dan saya simpan di SDB. Kemudian ada aset lagi yang saya beli 200 juta di tahun 97, saya jual 2010 juga. Itu juga saya tukarkan dengan valuta asing, saya simpankan di SDB. Kemudian ada aset tanah di laut di Jalan Pangandaran nomor 18 Bukit Sentul, ada aset di rumah di England Park Bukit Sentul, kemudian ada reksadana senilai 2,4 miliar di Bank Mandiri. Itu semua aset-aset itu sudah saya laporkan dalam SPT PPH orang pribadi saya, kemudian saya jual di 2010 dan saya tukarkan dengan valuta asing. Jadi meningkatnya nilai itu dengan valuasi sekarang itu juga karena ada peningkatan nilai kurs mata uang asing. Gitu. Oke. Nah, kalau tadi juga ada tas-tas yang kemudian disita. Kalau tadi Bapak bilang kan ada gaya hidup yang kemudian dilihat dari keluarga akhirnya menyimpan ke SDB. Yang disita KPK jumlahnya berarti signifikankah untuk kemudian diuangkan misalnya dari barang-barang, ada Brompton, ada tas-tas juga tadi, ada perhiasan yang dipakai sehari-hari? Ya, jadi kalau bicara jumlah yang disita oleh KPK, saya rasa itu memang milik saya dan nilainya ya memang seperti apa adanya. Tapi kalau bicara nilai tas, dari 70 tas yang disita oleh KPK, itu mungkin paling banyak hanya 8 atau sampai 10 yang asli. Sisanya semuanya KW. Nanti biarkan mungkin pihak KPK yang bisa melihat itu, apakah itu asli atau tidak. Nah, memang style istri saya ini kalau kita lihat di media sosial, yang tampil di media sosial itu adalah ketika dia berkunjung ke butik Dior. Dia foto-foto itu ngambil di Dior, dia numpang foto di situ. Kemudian ke butik LV, dia foto-foto di situ. Tapi memang ada yang dia beli, tapi tidak semuanya asli. Jadi yang dibeli di situ mungkin hanya 1-2, lainnya dia membeli yang KW. Itu sudah diambil KPK semua. Semuanya sudah diambil KPK ya Pak? Iya. Oke, berarti kita harus menantikan dulu dari KPK kira-kira nilainya berapa yang kemarin sudah berhasil disita. Kemudian juga kalau Bapak melihat dengan sudah ditetapkan sebagai tersangka, diduga menerima gratifikasi selama dalam periode 12 tahun. Pemberi suapnya sudah dijelaskan oleh KPK? Sampai dengan saat ini saya sendiri belum tahu sebetulnya siapa pemberi suapnya kepada siapa, suapnya berupa apa, saya belum tahu. Dan Bapak melihat ini sebagai kasus yang kemudian dicoba-coba gitu Pak? Saya melihatnya bahwa saya sebagai warga negara, saya akan mencoba mematuhi dan menerima apa yang telah ditetapkan oleh KPK. Tentunya setelah ini saya akan coba berkomunikasi dengan kuasa hukum saya, bagaimana cara saya menyikapi penetapan tersangka saya ini. Ini pertanyaan yang juga kemudian, ini kan isunya jadi bergulir ya Pak, bukan hanya di nama Bapak saja, tapi bahkan sampai ke institusi, kemudian ada klarifikasi sampai ke DPR dan lain sebagainya. Jika memang Pak Rafael ini merasa kasus ini hanya ada karena dorongan publik, begitu ya, pasca kasus Mario Dandi, tanggapan Bapak terkait dengan rapor merah dari Kementerian Keuangan ini seperti apa? Karena di 2020 sempat disampaikan bahwa memang sudah pernah mendapatkan rapor merah, makanya
dihentikan dari posisinya waktu itu dan dipindahkan ke bagian yang lain? Baik, jadi kalau kita bicara masalah raport merahnya seperti apa, itu raport merahnya hanya karena nilai LHKPN yang besar. Jadi bukan karena perilaku saya, bukan karena saya melakukan tindak pidana atau menerima gratifikasi, hanya karena nilai LHKPN saya besar. Besarnya pun sudah bisa saya jelaskan bahwa karena adanya peningkatan nilai jual objek pajak. Jadi pada saat saya dipindahkan menjadi kabak umum itu juga bukan karena saya memiliki raport merah, tapi karena memang saya sudah 4 tahun di jabatan itu, sehingga sudah waktunya saya rotasi. Berarti Gitu. poinnya ada 2, karena sudah melampaui masa waktu yang 4 tahun dan juga karena LHKPN yang tidak wajar itu. Betul, yang dianggap tidak wajar. Oke. Nah, ini juga satu hal lagi yang kemudian di publik bergulir, ini berkaitan dengan ada nama artis yang terseret Pak, inisialnya R. Ini baru lagi nih Pak, ada artis berinisial R yang diduga ada kaitannya dengan menantu Bapak, ada bisnis dan lain sebagainya. Akhirnya ada pemikiran bahwa jangan-jangan ada aliran dana juga nih sampai ke artis ini begitu, sebagai bentuk dari TPPU atau apa nanti perpanjangan dari kasus yang sedang berjalan saat ini. Itu siapa Pak artisnya? Saya malah mikir inisial R itu Rafael ya. Tapi karena memang saya nggak kenal dengan artis satupun, saya nggak punya koneksi dengan artis manapun, jadi silahkan disikapi artis itu siapa, karena saya sendiri tidak pernah mengenal artis gitu. Terus flashback kembali sedikit, ketika saya di KPP PMA 2, ketika saya dianggap memiliki rapor merah, saya ini terpilih menjadi kepala KPP terbaik di lingkungan Kanwil Jakarta Khusus, di mana Kanwil itu adalah Kanwil dengan konstasa teratas di DJP. Kemudian saya juga terpilih menjadi kepala KPP terbaik nasional nomor 2 nasional untuk unit strategis. Jadi sebetulnya kalau dibilang saya dikasih catatan raport merah karena perilaku, tidak. Dan saya juga kemarin sebagai talent untuk menjabat jabatan yang lebih tinggi sebagai kepala kanwil di Sumatera Utara 2. Nah, pada saat kejadian ini terjadi sore hari Rabu sore itu sebetulnya saya sedang akan mengikuti wawancara akhir, semacam fit and proper test-nya. Tapi ternyata ada kejadian itu sehingga saya harus mengundurkan diri. Saya harus memilih untuk mendampingi anak saya daripada saya harus berkarir keluar kota lagi, walaupun dengan jabatan yang lebih tinggi, walaupun itu juga menjadi bagian dari cita-cita hidup saya, tapi saya harus memilih bahwa saya harus lebih memilih mendampingi anak saya. Dengan adanya kasus ini tentu dampaknya cukup signifikan ya Pak ya. Bahkan dari THR dari asisten rumah tangga juga jadi tidak bisa diberikan begitu. Iya. Apakah Bapak merasa dengan adanya kasus ini Bapak dikorbankan oleh Kementerian Keuangan misalnya? Saya tidak merasa dikorbankan, tapi saya merasa dibiarkan dan dipojokkan. Tapi saya tidak merasa dikorbankan, karena ini terjadi bukan karena kejadian yang menimpa saya di institusi saya bekerja, tapi ini kejadian terjadi diawali oleh pidana yang dilakukan anak saya terhadap pidana penganiayaan, kemudian merambat dicari siapa orang tuanya, dan dilihat orang tuanya pegawai pajak, di framing sedemikian rupa, sehingga akhirnya institusi tempat saya bekerja merasa harus ikut terlibat. Padahal di awal saya sudah sampaikan dalam video terbuka bahwa ini adalah merupakan masalah pribadi saya dan keluarga, tidak melibatkan masalah institusi tempat saya bekerja. Merasa kasus ini dipaksakan nggak sih Pak? Saya tidak bisa berkomentar seperti itu, tapi saya akan coba jalani saja apa yang telah terjadi saat ini, tentunya dengan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Jadi berkomitmen untuk mengikuti proses hukum, siap untuk dilakukan pemeriksaan terbalik ya Pak ya, untuk mengecek apakah kemudian aset-aset LHKPN dan lain sebagainya ini sesuai begitu. Ya,
Saya akan laksanakan itu dan coba mengikuti semua yang diharapkan oleh KPK. Termasuk dari mana sumber dana yang kemudian akhirnya menjadi besar dan menggemparkan publik beberapa waktu ini ya Pak? Iya, saya akan coba lakukan itu dan saya ikuti proses hukumnya dengan sesuai ketentuan. Oke, baik. Kalau kita bicara nama Pak Rafael Alun, ini bukan hanya tentang kasus di KPK saja, tapi juga melibatkan Saputra. Terakhir bertemu dengan Mario itu kapan? Saya bertemu dengan Mario itu beberapa kali. Ketika saya bertemu, ya memang saya peluk dia menangis, itu pertama kali. Tapi saya ucapkan kata-kata bahwa saya sudah memaafkan dia. Apapun yang telah dia lakukan dan dampak yang terjadi terhadap keluarganya, itu sudah menjadi konsekuensi saya sebagai orang tuanya. Dan saya bisa menerima itu, jangan membuat Mario merasa berkecil hati atau merasa selalu bersalah. Yang sudah terjadi ya sudahlah, saya maafkan dan saya berharap anak saya bisa mendapatkan hukuman yang tentunya sesuai apa yang dia lakukan, bukan ditambah-tambahkan atau diberat-beratkan, tidak sesuai fakta apa yang dia lakukan. Kemudian saya juga sampaikan bahwa kepada Mario, dia harus melakukan pertobatan, meminta maaf, bahkan ketika Ananda David masih belum sadar, saya sampaikan kepada dia, kamu harus bertobat, panggil namanya dalam hatimu, sebut namanya dalam hatimu, minta maaf, bilang kamu akan menjadi sahabatnya, kamu akan menjadi temannya, dan meminta Ananda David untuk bangun, segera sadar. Saya yakin kalau kamu bertobat dengan sungguh-sungguh, maka David akan bisa bangun dan sembuh seperti semula. Itu saya sampaikan. Kemudian saya juga sudah meminta maaf kepada keluarga korban, ke ayahanda dari Ananda David. Saya bersila di lantai meminta maaf, apa yang telah dilakukan anak saya ini memang di luar batas normal. Kemudian saya sebagai orang tuanya juga meminta maaf apabila yang terjadi ini mungkin karena saya lalai dalam mendidik anak saya. Walaupun pada dasarnya saya dalam keseharian saya mencoba mendidik anak saya dan tidak pernah melepaskan dia untuk mengambil keputusan sendiri. Selalu saya coba mendampingi setiap siang, mengarahkan dia untuk dapat meraih cita-citanya. Bertemu dengan keluarga, meminta maaf, apakah ini bentuk, ini kan juga yang kemudian disampaikan oleh pihak keluarga korban ya, jangan sampai permintaan maaf ini kemudian meringankan apa yang dilakukan oleh David dari segi hukum begitu. Apakah itu bentuk kayak, kalau selama ini kan bahasanya meminta damai lah begitu, supaya hukumannya diperingat gitu. Baik. Dari Bapak. Baik, saya dari awal saya menjumpai keluarga Ananda David itu tidak ada niatan saya untuk perdamaian. Saya menyadari bahwa yang dilakukan oleh anak saya itu memang di luar batas normal. Jadi saya juga menyadari itu. Tapi saya meminta maaf apa yang sudah dilakukan, karena ini ada kekhilafan di situ. Dan saya mungkin juga sebagai orang tua juga merasa ikut bersalah dan ikut merasa bertanggung jawab dan harus menyampaikan permohonan maaf. Nah, harapan saya tentunya anak saya dengan saya mengajukan menyampaikan permintaan maaf itu, anak saya dapat dihukum sesuai apa yang dia lakukan, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Harapan saya seperti itu. Sebagai seorang ayah mengenal Mario ini sosoknya seperti apa Pak? Apakah memang anak yang sering bermasalah, misalnya ini bukan kali pertama, atau seperti apa sih Pak Mario di rumah? Mario ini sebetulnya orang yang taat terhadap komitmen. Dia punya cita-cita, dia punya kemauan, dan dia mencoba mewujudkannya. Ini anak sebetulnya merupakan anak kebanggaan saya karena dia punya tekad dan kemauan yang besar. Tapi setelah dia bersekolah di tempat yang mendidik dia dengan semi militer, ini saya melihat ada perubahan karakter. Dia menjadi overconfident. Dia tidak punya rasa takut. Dia percaya diri kemana-mana. Bertemu siapapun dia tidak punya rasa minder. Nah, ini sudah berulang kali saya ingatkan bahwa
Jadi orang itu kalau terlalu percaya diri, itu nanti ujungnya tidak bisa dikasih tahu. Tidak bisa mendengarkan nasihat. Dan itu sudah berulang-ulang saya ingatkan, Kalau dia bilang problematik, sebetulnya tidak. Karena yang dilakukan itu sebetulnya adalah kenakalan-kenakalan remaja. Nah, kebetulan yang dia lakukan sekarang ini memang di luar batas. Sehingga membuat masyarakat yang melihat ini memang di luar batas. Gitu. Berarti sebetulnya ini kali pertama terjadi perilaku yang sampai seperti ini kali pertama dilakukan Pak? Iya, kali pertama yang dia lakukan. Sebelumnya hanya ya sebatas normal lah. Dia ribut-ribut, bertengkar dengan teman-temannya. Itu biasa-biasa saja. Ini juga sebetulnya kan juga masalah biasa saja. Hanya perkelahian anak muda, cuma kemudian dia menganiayanya mungkin karena emosi terlalu berlebihan, power yang dia keluarkan juga di luar kendali dia, sehingga mengakibatkan Ananda David menjadi seperti itu. Berarti baik di kasus Mario ataupun juga di kasus Bapak Rafael berkomitmen akan menjalankan proses hukum ya Pak? Iya. Akan dibuka kepada publik? Iya. Oke. Pertanyaan terakhir nih Pak, kalau Bapak melihat kasus ini dari tadi kan dibilang tidak merasa dikorbankan, tapi memang seperti dipojokkan gitu. Ada rasa ketidakadilankah di kasus ini untuk Bapak sendiri? Kalau bilang subjektif tentu saya merasa diperlakukan tidak adil. Oleh karena itu saya mencoba berkonsultasi dengan kuasa hukum agar saya dapat memperoleh keadilan. Di bagian mananya Pak ketidakadilan ini? Apakah hanya Bapak saja karena itu atau ada hal yang lain? Karena begini, yang saya perhatikan adalah saya ini tidak melakukan pidana. Tapi sekarang disangka melakukan pidana, menerima gratifikasi. Dari tahun 2011 sampai 2023. Tapi pidana yang seperti apa saya juga belum tahu. Oleh karena itu saya akan mencoba mendapatkan keadilan tentunya dengan saya diberikan kesempatan mengklarifikasi. Saya bersama kuasa hukum dapat diperlakukan sesuai koridor hukum, sesuai berita acara yang seharusnya bagaimana. Itu yang saya harapkan bisa saya peroleh. Komitmen untuk terbuka ya selama jalan proses hukum ini berjalan ya. Terima kasih banyak Pak Rafael untuk perbincangannya. Semoga kasus baik itu yang saat ini tengah dijalani, perkara yang dijalani oleh Pak Rafael ataupun juga yang menimpa Mario Dandi ini bisa segera selesai, dan kalau memang ada kesalahan tentu harus bertanggung jawab ya. Siap Pak. Ya. Siap bertanggung jawab. Siap. Oke, baik, terima kasih. Dan tadi saudara kita sempat berbincang berkaitan dengan banyak hal, mulai dari penggeledahan, dinyatakan sebagai tersangka dan proses hukumnya juga masih berjalan. Sampai dengan saat ini KPK belum memberikan statement lebih lanjut terkait dengan kasus ini. Kita nantikan bagaimana jalannya kasus ini, apakah nanti akan ada fakta-fakta baru yang diungkap. Tentu kita akan mengikuti bagaimana prosesnya. Tentu saja kalau kita berbicara soal adanya korupsi ataupun juga kerugian negara, tentu harapannya ini bisa segera diselesaikan supaya tidak terjadi lagi. Tapi kalau memang tidak ada, tentu pihak-pihak yang berhubungan dengan hal ini juga harus kemudian mendapatkan hak-haknya. Lebih lanjut nanti kita akan nantikan bagaimana jalannya proses ini. Tentu informasi selebihnya akan disampaikan lebih lanjut. Ikuti terus Anda yang Faris Kompas TV. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya,